semua, nama aku Cecilia Diniar Hapsari dari 10 IPS 2 nomor absen 2. Saya perwakilan dari kelompok penelitian sosiologi mengenai sistem pembelajaran di masa pandemi. Nah, mengapa kita mengambil topik ini? Karena kita sendiri merasakan bagaimana awal-awal sistem pembelajaran secara online ini dilaksanakan, sampai susah sedihnya, susah senangnya kita selama pembelajaran ini berlangsung. Maka dari itu kita mengambil topik ini. Saya di sini bersama Atat, Vio, Michelle, dan Helena. Nah, untuk latar belakang dari penelitian ini, kelompok kami lebih membahas dalam bidang pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat, lalu dampak baik dan buruknya, dan juga tingkat keefisien dalam situasi belajar mengajar di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, agar nantinya kita bisa secara langsung mengetahui kondisi sebenarnya dalam pembelajaran dari rumah selama pandemi ini. Jika pembelajaran selama pandemi ini dilakukan di rumah secara menerus, akan berdampak seperti apa, dan maka dari itu kita melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ada 3. Pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari topik yang telah dipilih. Dan ketiga, untuk menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan di mana hasil akhirnya dapat memperkuat teori atau pandangan tertentu, dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan tersebut. Nah, metode penelitian yang kami gunakan ini ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif, secara sederhananya itu adalah wawancara atau interview. Untuk kuantitatif, adalah pengumpulan data atau yang biasa kita gunakan adalah Google Forms. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana kondisi pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini, dan kedua ada bagaimana dampak yang diterima para murid selama pembelajaran daring atau online akibat pandemi COVID-19 ini, dan yang ketiga ada seberapa besar efektivitas pembelajaran daring atau online akibat pandemi COVID-19. Nah, untuk pemaparan data dari hasil yang telah kami dapat, ada 90% siswa merasa bosan selama pembelajaran pandemi ini, dan ada 65 merasa jenuh, dan ada 60% merasa lelah, dan 50% merasa santai, ada 40% merasa terbebani, dan 20% merasakan menyenangkan, dan 0% merasakan penuh semangat. Dan pemaparan data selanjutnya, pertanyaannya adalah, menurut kalian lebih efektif pembelajaran selama pandemi atau sebelum ada pandemi? 95% dari mereka adalah menjawab sebelum masa pandemi, dan sisanya adalah selama masa pandemi. Mungkin yang sebelum masa pandemi itu karena dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya, maka pembelajaran itu lebih merasakan pembelajaran itu lebih efektif sebelum masa pandemi. Untuk yang selama pandemi mungkin tadi yang menjawab menyenangkan paling ya. Dan yang ketiga, apakah selama pembelajaran di masa pandemi ini kalian merasa nyaman, dan 60% menjawab tidak, dan 40% menjawab iya. Dan yang keempat, apakah sistem pembelajaran di sekolah kalian selama pandemi ini sudah baik? 35% menjawab sudah sangat baik, dan 60% menjawab cukup. Dan sisanya adalah belum baik. Mungkin yang cukup itu masih ada kendala berupa server dari sekolah atau dari kita sendiri, dan yang sudah cukup sudah sangat baik, mungkin server kesalahan teknis itu sudah diperbaiki oleh sekolah dan udah diperbaiki oleh kita sendiri, makanya udah berjalan cukup baik, dan kita juga bisa ya mengikuti pembelajaran dengan baik, makanya mereka memilih sudah cukup, sudah sangat baik.
Selanjutnya adalah pemaparan data yang kelima. Menurut pengalaman pribadi, kalian selama masa pandemi ini, apakah minat belajar kalian menurun? Dan 85% dari mereka menjawab iya, dan 15% menjawab tidak. Oke. Keenam, jika iya kenapa, karena apa, dan jika tidak karena apa? Jelaskan secara singkat. Untuk yang menjawab iya, responden rata-rata menjawab iya karena bagi mereka di sistem pembelajaran masa pandemi ini kurang efektif dan juga membuat mereka sulit untuk berinteraksi satu dengan lainnya. Dan ini juga terjadi dengan kita, karena seharusnya kita bisa berinteraksi secara langsung, tapi saya hanya menatap laptop ini, dan itu juga sangat sulit bagi saya sendiri. Dan untuk yang menjawab tidak, responden yang menjawab tidak karena walaupun sistem pembelajaran di rumah, tapi mereka tetap menggunakan waktu luang itu untuk belajar juga. Dan mereka merasa bahwa dengan adanya pembelajaran selama pandemi ini, mereka dapat mempelajari dan memanfaatkan teknologi yang ada. Ini juga berlaku untuk saya karena ada positifnya saya belajar di rumah ini karena saya lebih bisa saya lebih bisa dalam menggunakan teknologi yang awalnya saya kudet banget tentang teknologi ini. Saya belajar sama pandemi ini, akhirnya saya bisa mengikuti teman-teman saya gitu. Dan pemaparan data yang selanjutnya, apakah kalian pernah mengalami kesulitan saat pembelajaran daring? 95% menjawab iya dan sisanya adalah tidak. Dan menurut kalian, sesuai pengalaman pribadi, apa yang menghambat selama proses pembelajaran selama pandemi ini? Bagi mereka, hal yang sangat berpengaruh dan mengganggu selama pembelajaran secara online di masa pandemi yaitu adanya kendala internet, kuota, serta rasa malas dan rasa bosan. Mereka merasa bosan ketika pembelajaran karena mereka tidak bisa bertemu dan berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman maupun guru. Dari saya pribadi, pertama adalah kendala internet. Internet, kuota, karena di rumah saya juga sering mati wifi-nya dan juga kadang-kadang habis kuota, jadinya agak itu mempersulit sekali soal pembelajaran daring ini. Pemaparan data yang selanjutnya, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kalian tentang pembelajaran secara daring? Kebanyakan responden yang telah menjawab pertanyaan, mereka mengatakan jika selama pembelajaran secara daring ini memiliki sisi negatif dan positif. Ya, di mana sisi positifnya mereka bisa memiliki banyak waktu di rumah dan mereka juga merasa lebih praktis, tidak perlu berpergian ke sekolah, namun hanya cukup menatap layar laptop saja. Dan mereka juga merasa pembelajaran di masa pandemi ini sudah cukup baik pelaksanaannya, dan dari sisi negatifnya yaitu mereka merasa pembelajaran selama pandemi ini sangat tidak efektif. Lalu mereka juga merasa bosan dengan pembelajaran yang kurang bervariasi serta kendala internet dan kendala lainnya yang membuat mereka menjadi malas untuk memulai pembelajaran di masa pandemi. Dan untuk pemaparan data yang ke-10, pertanyaan adalah apa yang kalian harapkan ke depannya selama pembelajaran daring atau di masa pandemi ini? Menurut para responden, mereka berharap agar ke depannya bisa secepatnya memulai pembelajaran secara langsung atau offline. Mereka juga sangat berharap lagi agar para guru ini bisa memberikan banyak variasi dalam pembelajaran selama pandemi ini, bukan hanya melalui Zoom saja, tetapi mereka berharap agar bisa melakukan pembelajaran dengan metode yang lebih menarik, agar para murid pun juga tidak merasa bosan. Lalu mereka juga berharap agar para guru mengurangi dalam memberikan tugas sekolah, yang membuat mereka merasa terbebani dengan pembelajaran, serta mereka juga berharap agar para siswa pun bisa memiliki kesadaran lebih dalam pembelajaran secara online agar tidak menghambat pembelajaran. Pemaparan data dari hasil wawancara
wawancara kami dapat disimpulkan bahwa sistem pembelajaran di masa pandemi ini membuat kebanyakan dari siswa atau siswi menjadi bosan untuk belajar karena jenuh dan juga tidak dapat bertemu atau berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman lainnya dan juga para guru tentunya. Dan berjalannya sistem pembelajaran selama pandemi ini juga membuat siswa semakin malas belajar karena tingkat pemahaman yang diterima oleh siswa itu semakin turun. Selain itu, dengan berjalannya sistem pembelajaran selama pandemi ini, kita dituntut untuk lebih memiliki banyak inisiatif dari diri sendiri karena kurang maksimalnya ketika pembelajaran berlangsung, dikarenakan media dan keadaan yang membatasi. Sebagian besar dari teman-teman yang sudah kami interview, mereka lebih menikmati sistem pembelajaran sebelum masa pandemi. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan adalah mayoritas dari siswa atau siswi lebih menyukai pembelajaran secara offline daripada online. Karena pembelajaran secara online, siswa tidak menyukai sistem pembelajaran secara jarak jauh. Ini karena dapat membuat siswa jenuh karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru dan dapat membuat siswa itu menjadi malas karena mereka terlalu meremehkan atau mengentengkan pembelajaran. Sekian dari presentasi saya sebagai perwakilan dari kelompok. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.